terus terang daring sangat merepotkan bagi beberapa teman, maaf. Jadi daring sangat merepotkan, tapi daring juga sangat menyenangkan bagi beberapa dari kita. Nah, oke. Sekarang saya akan coba saya perlihatkan bagaimana beberapa yang bisa kita gunakan untuk media. Saya sharing, Bu Ari. Ya, silakan. Sudah terlihat di sini? Ini saya lagi buat, sebenarnya dulu sudah pernah buat, cuman ini agak apa ya, saya bilang saya buat lagi. Ini belum sampai selesai karena hanya beberapa slide. Itu salah satunya adalah kita membuat bahan seperti ini. Sudah terlihat, Bu Ari? Ini tampilan. Sudah, Pak. Oke, siap. Di sini ada lanjut. Saya klik. Tekan satu tombol yang ditunjuk oleh panah. Nah, jadi kalau kita tekan merah, dia akan warna merah. Nah, ini adalah pencampuran warna. Kalau kita tekan kuning, warna kuning. Nah, seperti ini. Jadi, ini belum selesai. Terus kemudian ada juga kita buat itu seperti ini misalnya. Ini diklat nantinya, insya Allah Bapak Ibu akan dapat seperti ini. Tapi ini hanya monggo kalau dipakai, monggo kalau nggak dipakai, monggo. Karena ini nantinya bisa kita pakai sebagai portofolio anak. Jadi buka, nah seperti ini. Nah, jadi ini juga kita bisa buat dari PowerPoint. Dan yang terakhir, saya akan buka di mana buku cerita ini, buku cerita PDF, itu kita buat dari PowerPoint juga. Jadi seperti ini, kita buka dalam bentuk, ini bisa dibuka di HP, bisa dibuka di tempat kita. Nah, seperti ini, tinggal diklik aja. Misalnya, saya kebetulan menggunakan Nusa dan Rara, yaitu mengenal Ka'bah, adab minta izin, bukan mahram. Kalau kita klik mengenal Ka'bah, dia akan masuk ke dalam link video yang kita simpan baik itu di Google atau di OneDrive. Google Drive itu kalau punya Google, sedangkan kalau OneDrive adalah yang punyanya Microsoft Word, Microsoft Office. Jadi seperti ini tampilannya. Waalaikumsalam. Jadi kita bisa buka ini dalam artian kita bisa membuka buku itu hanya file PDF yang kita kirim ke siswa. Siswa tinggal tekan kalau di HP. Oke, saya share di HP ya. Bentar. Kalau di HP tampilannya seperti ini. Saya share di HP. Oke, ini adalah HP saya. Jadi kalau kita kirim ke siswa, dia setelah menerima bentuk ini ke WA atau apa, itu nanti akan dibuka sama siswa itu dalam bentuk PDF. Kelamaan, saya lihat di sini. Docs.
Nah, ini misalnya buku cerita PDF, kita klik ya. Nah, yang tampil di siswa itu adalah PDF-nya. Sampai ini, maaf, agak lama. Nah, sudah tampil di sini. Nah, anak siswa tinggal klik pada buku untuk melihat cerita. Jadi kalau kita misalnya sekarang milih tidur sendiri, kita klik tidur sendiri. Ini di HP ya, tampilan di HP. Jadi kita just one. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Tampilannya di HP, tampil. Kenapa kita nggak bisa jadi kita pakai link YouTube bisa, tapi saya nggak rekomen ya. Misalnya kalau kita link YouTube, masalahnya satu, mending dari YouTube kita download dulu, terus kita simpan di Google Drive atau kita simpan di OneDrive. Kalau di YouTube, itu biasanya begitu siswa buka YouTube, yang lainnya banyak yang ditampilkan di YouTube. Itu kekhawatiran kita, anak nggak akan kembali ke bukunya, tapi, nah seperti ini. Jadi play di HP, nah begitu kita klik kembali, dia kembali ke bukunya. Jadi seperti itu, kita nggak terlalu ribet dengan siswa ya, misalnya kita ngirim nggak berat karena kita gunakan PDF untuk cerita. Nah, yang kita bahas saat ini adalah bagaimana membuat seperti ini, Jadi saya langsung aja supaya nggak terlalu lama. Insya Allah teman-teman lebih begitu lihat, oh gitu tok ya. Nah, tapi itu kita bisa aplikasikan ke banyak kegiatan buat kita. Jadi misalnya video-video yang kita punya itu yang sudah menumpuk di drive atau menumpuk di hard disk, kita bisa oper ke OneDrive atau Drive dan kita bisa bikin semacam buku-buku yang seperti ini atau player-player seperti ini. Jadi begitu, saya buka ya. Bagaimana caranya membuat? Pertama kali ya pasti kita harus buka PowerPoint. PowerPoint saya gunakan blank presentation di sini. Di sini saya gunakan PowerPoint 2019. Jadi monggo Bapak Ibu kalau misalnya loh Pak, saya misalnya PowerPoint 2019 saya nggak punya, bagaimana? 2016 nggak masalah, 2013 masih nggak masalah, 2010 saya belum pernah coba. Ya, tapi insya Allah harusnya bisa karena ini adalah simple. Jadi saya ambil aja desain idenya, di sini sudah banyak ada desain idea. Jadi kita bisa klik aja ini, misalnya saya klik ini ya. Jadi desainnya banyak di sini ada ini atau ini. Nah, kita ambil salah satu aja lah, paling kurang bagus. Kita klik. Di sini desain untuk 2019, template-nya bagus-bagus. Background yang kita bisa ambil itu juga lumayan, kita nggak usah mikir banyak-banyak. Kita pengen desain model gini, monggo. Jadi seperti ini. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah membuat gambar, mencari gambar yang akan kita inginkan. Sebelumnya kita download dulu YouTube. Jadi misalnya seperti ini. Saya masuk YouTube ya. Kita ambil misalnya supaya nggak saya ambil YouTube saya. Ini bagus ya, bagus. Saya cari. Ini kan ada. Nah, ini adalah YouTube saya. Jadi kita ambil dan kita download dulu. Misalnya ini ada tutorial, nanti monggo teman-teman yang ikut besok, yang tanggal 2, itu bisa download yang ini. Bagaimana membuat kelas tim, bagaimana ini. Ini adalah seri Microsoft Office 365. Saya ambil salah satunya adalah ini, misalnya. Saya akan download, ya. Jadi klik di sini,
Ah, Saya kebetulan biasanya Bapak gunakan Ibu, tombol untuk buka. nah seperti ini kan, Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa downloadnya itu menggunakan, kalau saya menggunakan net from save from net. Jadi coba dilihat di sini, save from net. Nah, seperti ini. Nah, ini save from .net. Kita klik ada, nanti ada cara bagaimana ini diinstal. Gitu. Jadi, monggo misalnya di sini, kita klik di sini, YouTube-nya, banyak cara untuk download YouTube. Kita Ctrl V di sini. Nah, di sini kita download. Seperti ini. Jadi tinggal download, kita bisa sesuaikan MP4-nya lebih besar apa lebih kecil atau besar. Jadi, tapi yang ini ada tulisan without audio. Jadi kita besar 1080 tapi tidak ada suaranya. Jadi yang kita pilih 720 aja yang standar. Jadi langsung dia akan download. Kita simpan di mana. Jadi save from net itu bisa kita gunakan. Nah, ada lagi save from net yang sudah masuk ke dalam YouTube kita atau browser kita. Seperti punya saya, ini sudah ada di sini tombol download-nya. Jadi kita bisa pilih juga sama dengan itu. Nah, HD ini. Jadi kita bisa pilih, tinggal kita download. Nah, setelah download, itu ada dua cara. Bapak Ibu bisa gunakan, misalnya, saat ini saya gunakan, bentar ya, ini kok. Nah, mending. Mungkin suara nggak putus-putus. Ini sudah terjadi hampir 1 bulan. Zoom itu ada kendala, maaf. Jadi ini sudah saya rekam. Insya Allah rekaman saya akan lempar ke grup. Jadi monggo di-download nanti. Oke, maaf ya. Putus-putus memang ya itu Zoom saat ini memang agak terputus-putus. Nah, misalnya di sini ada Google. Kita punya Google kan? Kita klik Drive di sini. Nah, silakan teman-teman bikin direktori atau apa. Misalnya di sini saya punya direktori berbagi misalnya. Nah, silakan di-download dulu, kemudian downloadnya pasti harus ke device kita ya. Jadi misalnya kita download, kita letakkan di sini misalnya. Nah, ini semua adalah yang sudah saya download dari YouTube. Kenapa saya ngambil download dari YouTube yang sudah kita unggah ke YouTube, kita download lagi? Kenapa nggak ngambil file aslinya? Kalau file aslinya, coba dibandingkan teman-teman, ini adalah hasil saya download di YouTube. Oke? Misalnya, maaf, kalau kita ngomong seri Microsoft Teams admin, ini 88 mega. Tapi file aslinya di sini, sudah terhapus. File aslinya itu hampir 250 mega. Saya buatnya melalui Filmora, jadi begitu kita jadikan untuk kita kirim, itu sama YouTube akan direduce lagi. Jadi disesuaikan dengan kemampuan YouTube, sehingga yang kita download itu hasil reduction dari YouTube. Jadi saya sarankan kalau teman-teman punya video yang besar, monggo dikompres bisa digunakan seperti yang di sini saya gunakan adalah mana ini? FreeMic Video Converter. Ini juga untuk kompres dari video, itu bisa. Nah, sekarang saya ambil, setelah saya download di sini, saya kopikan kebetulan saat ini saya gunakan OneDrive, maaf, karena satu, pengenalan sekalian, kalau di Surabaya, Dispendik itu sudah melakukan kerjasama atau deploy dengan Microsoft
pihak Microsoft dan punya akun yang akunnya adalah seperti ini. Ini bagus@dispendiksurabaya.go.id. Jadi akun ini adalah domainnya punya Dispendik Kota Surabaya. Jadi teman-teman bisa nanti insya Allah yang semua guru Surabaya bisa dapat. Semua guru TK ya, khusus TK Surabaya itu bisa dapat. Ini view saya buka. Nah, ini bagusdispendiksurabaya.go.id. Nih, seperti ini. Jadi ini adalah akun domainnya Dispendik. Kenapa kita gunakan Microsoft? Karena di Microsoft ada yang namanya pembelajaran Teams. Ini namanya Teams. Teams ini bisa kita buat semacam kelas. Dan itu sangat efektif dilakukan di SD, SMP, atau yang lebih tinggi. Untuk TK, monggo. Kita akan belajar nanti yang sudah ikut, kita akan belajar tanggal 2, 3, dan 4 Maret bagaimana mengoptimalkan tim. Gitu. Yang bukan Surabaya, maaf, karena kita nggak punya wewenang. Kebetulan pada tahun lalu, tahun 2020 awal, itu Dispendik Surabaya ada 4 orang, 5 orang yang melakukan bagaimana pembelajaran online. Itu sudah dipikirkan oleh Dispendik Surabaya sebelum Corona diputuskan sebagai pandemi di Indonesia. Jadi waktu itu kita langsung deploy Microsoft, kita bikin segala macamnya. Jadi alhamdulillah saya termasuk di dalam 4 orang, 5 orang itu. Nah, sekarang saya buka di OneDrive. OneDrive itu sama dengan Google Drive. Jadi persis tidak ada bedanya. Jadi semua sama, bagaimana my file, juga bagaimana kita bisa upload, download, dan lain-lain. Jadi kita bisa gunakan OneDrive itu dengan cara seperti Google Drive. Maaf, saya rubah. Di sini saya gunakan akun ini aja. Nah, ini adalah OneDrive. Bentar kok. Ada masalah di sini. Masih loading. Lupa saya, sebenarnya tadi pakai kabel. Nah, setelah kita upload, kita gini aja, kita upload. Bapak Ibu bisa ambil upload nanti itu hasil upload itu dengan menggunakan link kan. Coba langsung kita ambil dari YouTube misalnya. Di sini ada share, bagikan, kita salin. Oke, sampai sini ya. Kita salin, berarti link YouTube sudah kita salin. Sekarang kembali ke PowerPoint. Kita bisa ambil gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Caranya, insert, picture, online picture. Gunakan online picture aja. Lebih gampang, kita nggak sampai menyimpan di hard disk kita. Kalau mencari sesuatu di online picture, saya sarankan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya, play icon PNG. Misalnya, di sini, play icon PNG ya. Nah, play icon PNG. Nah, kita udah dapat seperti ini. Kita klik misalnya, oh ini bagus, saya pilih yang ini. Seperti tombol kan, kita insert. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita besarkan.
Saya hapus tulisan kecil di sini karena ini adalah tulisan lisensi. Dari sini, seperti ini, kita pakai sebagai ikon tombol yang akan dipakai sebagai player ke YouTube tadi. Setelah ini, tinggal kita klik kanan. Di sini ada hyperlink. Nah, kita klik hyperlink. Kemudian di sini dipilih yang browse page. Kita pastekan address dari YouTube kita. Kita oke. Nah, coba kita tampilkan di layar. Kita play seperti ini. Di sini begitu kita klik, dia akan lari ke YouTube kita. Macam apa ya kalau dibilang? Nah, seperti ini. Nah, jadi kenapa saya nggak sarankan link YouTube langsung kita ambil? Karena di sampingnya itu begitu banyak ini saya akan bikin tutorial yang menggoda siswa. Membuat animasi. Jadi siswa nggak akan belajar lagi, tapi lihat di sampingnya. Oh, ini api. Kita klik misalnya kayak gini. Jadi saya nggak menyarankan penggunaan link langsung dari YouTube. Nah, cara loh Pak, kok ini PPT? Bagaimana PDF-nya? Nah, silakan Bapak Ibu tinggal file save as, saya letakkan di dokumen, misalnya, tinggal sini PDF cerita, misalnya. Di save as type-nya, kita ganti ke PDF. Kita save. Selesai. Nah, sudah jadi PDF-nya. Kita buka PDF-nya. Di sini. Tadi di dokumen ya. PDF cerita. Sama, kita klik. Nah, klik. Dia ke YouTube. Semacam apa jadi, ya? Kalau kita hanya buat link aja yang ditempelkan di gambar kita. Itu jadi simple. Kita bisa desain semua gambar-gambar yang kita inginkan. Kita klik PDF-nya, langsung link ke link yang kita pakai. Jadi untuk saat ini saya gunakan link. Saya tutup dulu. Untuk saat ini saya gunakan link pada OneDrive. Ya, putus-putus ya memang ya. Itu tadi saya ceritakan sudah di awal. Jadi misalnya di sini OneDrive. Saya klik, cari. Maaf. Oh, kok nggak bisa? Nah, ini. OneDrive. Nah, OneDrive itu sama bentuknya seperti Google Drive. Jadi ada new folder, ada new Word. Kalau di Google Drive adalah Google Docs. Excel Workbook di Google adalah Google Spreadsheet. PowerPoint, Google Slide, OneNotebook ini adalah kita membuat kelas. From Excel, dari Excel langsung dijadikan form. Terus ke terakhir adalah link, itu kalau new. Upload itu bisa file, bisa folder. Jadi saya klik folder, misalnya saya akan upload yang hasil tadi kan, hasil download YouTube tadi, tinggal di upload. Klik upload, dia akan proses upload, di mana proses uploadingnya itu terlihat di sini. Jadi upload, jalan. Oke, saya kira begitu. Kalau ada pertanyaan, monggo. Langsung aja. Monggo. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Tadi menarik sekali ini ya. Monggo. Simple kan, Bu Ari? Ya, betul. Simple. Dan itu bisa kita buat apapun. Iya.
Ada Pak, dari pertanyaan? klik kanan, klik hyperlink, terus klik apa, Pak? Loh, Oke, saya ulang, Bu Nova. Ditunggu ya. Saya buka di sini PowerPoint, saya share. Sudah terlihat, Bu Nova? Ya, oke. Oke. Tadi kan dari YouTube atau dari linknya. Ya. Bentar. Nah, dari YouTube atau dari linknya, kita sudah punya alamat linknya kan, Bu Nova? Nah, klik kanan. Ini saya remove dulu ya. Klik kanan, hyperlink. Di sini Bu Nova ada browse page. Browse stage. Ya, terlihat? Kecil ya, Pak? Oke, saya besarkan ya. Sebentar. Nah, di sini sudah terlihat? Ya, browse stage. Jadi ada browse page. Di sini ya. Nah, di sini kan ada current folder. Kalau hyperlink di sini ada place in document, place in this document, ini adalah hyperlink di slide-slide kita yang ada. Tapi di sini existing file or web page, kita klik browse page, baru dipaste. Linknya tadi, klik OK. Nah, seperti itu, Bu Nova. Oke, Pak, oke. Oke, jadi bisa kreasikan. Jadi misalnya, oh Pak, bagaimana? Saya share lagi ya. Kita bisa gunakan yang namanya, misalnya, Pak, saya ingin buku, bagaimana? Gitu kan? Model buku bagaimana? Pertama kali yang kita siapkan adalah insert. Kita klik cari dulu rak. Book rak PNG. Misalnya ini. Book rak. Nah, ini kan kita punya. Kita klik aja salah satu. Atau misalnya ini kan sudah ada bukunya. Kita klik bukunya nggak apa-apa. Tapi misalnya, oh saya mau pakai karena saya hanya pakai berapa aja, nggak banyak, saya gunakan ini, monggo. Insert. Nah, di sini seperti ada rak. Kita bisa atur-atur bukunya di sini. Bagaimana nempel bukunya? Ini sudah ada rak. Maaf. Kita insert lagi. Picture. Online picture. Di sini tulis saja book PNG. Nah, di sini sudah terlihat ada buku. Ambil salah satu. Misalnya contohnya saya gunakan ini yang kemarin ya. Atau bentar. Nah, seperti ini. Klik insert. Ini sudah ada buku. Kita kecilkan. Nah, kita taruh. Disesuaikan dengan raknya. Misalnya. Kita kecilkan. Nah, ini buku apa? Letakkan di sini. Ctrl C, Ctrl V. Ini buku apa? Letakkan di sini. Jadi ini bisa linknya kita beda-bedakan. Ini hyperlink yang ini hyperlink yang ini. Jadi nanti kita punya berapa buku, begitu diklik, dia lari ke link mana. Gitu. Ada lagi? Monggo. Yang screen mirror tadi gimana, Pak? Yang nah, kok. Ini bahasannya beda lagi. Baleni mana, Pak? Nah, screen mirror itu kita gunakan beberapa kali kalau kita lagi mau, biasanya kalau kita mau ngasih
materi, tapi materinya di HP, itu kita bisa gunakan screen mirror. Caranya bagaimana? Di sini sudah saya bookmark screen mirror. Sebenarnya kita bisa klik screen mirror app gitu ya. Terus kemudian kita juga harus install di HP kita ya screen mirror. Bentuknya seperti ini. Bentar, saya perlihatkan. Tulisannya juga screen mirror sama. Bentar. Dimasang aplikasinya dulu ya Pak di HP. Ya, pasang aplikasi di HP. Tinggal di sini nanti di web pakai screen mirror. Tapi hati-hati, internet yang kita pakai di HP itu harus sama dengan internet yang kita pakai di laptop. Jadi kayak gini, ini kan sama, ya, internetnya. Paling gampang, laptop dibuat tethering di HP kita. Itu pasti sama. Ya, screen mirror bentuknya seperti ini, Bu Nova. Jadi cari screen mirror yang bentuknya seperti ini. Kita buka screen mirror app. Belum muncul? Belum kelihatan, Pak. Oke, saya kelihatan ulang. Pak bagus tuh. Iya, besar. Oke, seperti ini Bu Nova. Jadi di sini di Google kita tulis screenmirrorapp.com, enter. Terus kemudian di HP kita klik screen mirror ini. Kalau kita lihat, ini kan di HP saya ya, screen mirror itu sudah menjelaskan di sini. Jadi klik, misalnya gini, kita bisa lihat di sini di About. Begitu About, di sini langsung dibilang. Nah, screen mirror, www.screenmirror.com. Nah, seperti ini. Tak besarkan ya. Kok nggak kelihatan ya Bu Nova? Iya Pak, minimalis loh Pak. Iya. Nah, seperti ini. Nanti tanya soalnya, loh Pak bisa besarkan gitu bagaimana gitu. Kebiasaan operator kan gitu Bu. Kurang besar Bu, kurang besar. Nah. Habis ini, waduh ada tambahan ini. Jadi kita bisa magnify. Ini bawaannya laptop, bawaannya Windows. Jadi Bapak Ibu, misalnya di sini, klik aja di search, Bu Nova, lihat Bu Nova. Di sini tulis aja magnify. Itu akan sudah ada. Nah, kita klik, di sini ada sampai 100, 300, kan besar. Nah, kita. Yang view di mana? Misalnya hanya yang di docs, berarti dia ada di atasnya. Di atas ini. Oh, kita gunakan 100. Loh, ini. Nah, di atas ada tulisannya. Tapi kalau lens, berarti kita harus bikin. Nah. Enak kan? Iya. Iya. Kan kok tak praktek dhewe kok. Mari ngono gak iso aku. Oke. Jadi seperti itu Bu Nova. Untuk screen mirror itu biasanya digunakan kalau kita menjelaskan sesuatu di HP. Jadi kenapa sebenarnya semua di HP bisa. Siswa bisa mengirim dari HP langsung masuk ke drive kita. Itu Bu Nova pernah ikut ya, kelas Maya? Lali gitu. Paling aku selali ya. Nah, kan lali. Jadi siswa bisa langsung mengirim dari HP kita, itu dari HP-nya siswa, itu bisa langsung ke drive kita. Jadi nggak perlu kirim ke WA, habis dari WA di-download,
di-upload di Drive. Itu bisa. Monggo, Bu Ari, ada pertanyaan lagi enggak? Ini ada yang minta ini cara bagaimana cara punya akun OneDrive. Oke. Bagus. Yap. Oke. OneDrive itu sebenarnya kita bisa, misalnya saat ini saya buka di sini ya. Ini adalah OneDrive saya. OneDrive itu kita bisa, saya logout dulu aja sebentar. Sign out. Bentar, masih saya sign out dulu supaya tampil. Ini internetnya nggak bersahabat di sini. Ini sign out. Atau yang dian aja ya. Nah ini, kalau semua serba daring ya modelnya seperti ini. Ntar kok nggak berhasil. Sign out. Sekalian aja saya akan jelaskan. Nah, seperti ini. Sign out, maaf, masih lama, sebentar. Lama ini. Tak kira macet iki mau. Iya, sempat blank tadi sebenarnya. Oke, saya share ya. Saya coba share di sini. Share. Nah, seperti ini. Kita masuknya pakai office.com. Jadi di sini klik aja Office. Kelihatan Bu Nova? Terlihatkah? Halo? Terlihat, Pak. Oh, terlihat ya. Oke. Jadi kita masuk ke office.com, di sini office.com. Ya Baru iki lho, sign. yang sing iki lho yang ada saya masuk. Nah, begitu kita sign in, dia akan masuk ke dalam bentuk login. Nah, beda dengan Google. Kalau Google, kita bisa membuat sendiri akun. Sedangkan kalau sign in-nya Microsoft, kita juga bisa membuat sendiri akun, bisa membuat create one. Di sini juga bisa. Jadi create one, daripada susah, kita bisa pakai Google. Cuman bedanya kalau kita pakai Google, OneDrive-nya hanya dibatasi 5 GB. Sedangkan kalau di sini, saya menggunakan akun Dispendik. Di sini ada dispendik.surabaya.go.id. Dispendik ini sudah terdaftar di Microsoft. Jadi saya hanya gunakan user akun dari Dispendik yang sudah mendaftar di Microsoft. Begitu saya next, khusus di Dispendik Surabaya, tampilan awal seperti ini. Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Untuk yang lain, tidak tampil seperti ini. Jadi, kita tinggal tulis password. Kita sign in.
Saya nggak save. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, apa itu akun dispendik.com? Apa Dispendik Surabaya? Akun domain Dispendik Surabaya. Akun Dispendik Surabaya, di mana adalah Dispendik Kota Surabaya sudah kerjasama dengan Microsoft, sehingga kita punya namanya akun yang bisa digunakan oleh guru Surabaya. Terus terang, kemarin awal-awal bulan apa ya? Januari, awal bulan Januari, kita sempat stuck. Kenapa? Karena sudah ada 300.000 user yang dipakai oleh Surabaya. Guru dan siswa khusus SD dan SMP. TK biasa. Terakhir kan kalau TK. Kalau TK terakhir. Biasa itu dan. Jadi kemarin begitu stuck, kita sempat diskusi dengan orang Microsoft dan alhamdulillah kita di Surabaya sekarang diberikan unlimited. Jadi begitu selesai diklatnya Office 365 untuk SD dan SMP batch 1, nanti akan ada batch 2, itu maaf, karena saya ini salah satu-satunya dari 27 yang TK, saya ngusulkan, Bu, TK enggak, yo, gitu. Bu Mami waktu itu, sama Bu Novi sekalian. Duh, Pak, tapi TK apa yang bisa saya jelaskan gini-gini? Alhamdulillah, teman-teman Surabaya, khususnya TK, akan dapat akun dari Dispendik Kota Surabaya yang bisa menggunakan OneDrive sebesar 1-5 tera. Oh, 1-5 tera. Jadi satu laptop mau di-copy, di-upload di OneDrive, nggak masalah. Karena cukup. Cuman yang masalah satu, begitu nggak ada internet. Selesai. Nggak bisa dibuka. Ya, begitu, Bu Ari. Baik, iya. Ini ada yang minta nanti dari Bu Aminul Solihah, ada minta video tutorialnya, tolong dibagikan di YouTube ya Pak Bagus. Siap. Ada lagi. Ya, kebanyakan beberapa mengeluh putus-putus ya, tadi sudah dijelaskan ya, kalau putus-putus sudah dijelaskan. Terus ya ini ada yang minta tutorialnya dibagi. Terus mungkin adakah yang tertarik untuk menjadikannya di card dan kita nanti akan ada tugas. Terus nanti bisa ya Pak Bagus ya kita adakan sertifikat ya Pak Bagus ya. Insya Allah bisa. Dan sertifikat itu akan diakui. Karena kita akan menggandeng organisasi profesi, salah satu organisasi profesi. Kebetulan ketuanya ada di sini ya Bu Ari. Iya. Bapak saya undang. Ini mau ditanyakan teman-teman. Oh ini Bu, saya lihat kalau menulis judul buku, apakah pakai apa Pak? Insert text box. Nah dari Bu Dwi Kristini, Banyuwangi. Oke, saya share Bu Ari, boleh? Boleh, silakan. Bentar. Kadang teman-teman itu akan repot juga dengan menggunakan, waduh kita pakai apa ya, gitu kan ya. Bapak Ibu bisa gunakan, sudah terlihat di sini? Sudah terlihat Bu Ari? Ya, terlihat. Oke, jadi misalnya di sini kita gunakan buku ini sebagai yang akan kita rubah menjadi buku yang kita inginkan kan gitu ya. Bapak Ibu tinggal klik aja di sini buku sudah ada terlihat. Kita insert dulu, kita akan tutup tulisan book-nya ini dengan menggunakan shape biasa.
Jadi save di sini, kita blok aja secukupnya, kita miringkan. Nah, yang sesuai dengan bukunya, ini kita blok gini ya. Nah, Bapak Ibu kan bingung, kok kotaknya beda? Bisa diedit save dengan edit point. Jadi di sini kita bisa arahkan. Jadi seperti ini. Oke, sudah. Nah, kita akan hilangkan. Bagaimana? Misalnya, di sini, loh, Pak, warnanya masa hijau, yang di bawah coklat. Kita bisa gunakan di sini, pakai shape outline-nya, hilangkan outline-nya dulu. Pinggirannya kita harus hilangkan. Soalnya selalu pasti ada outline-nya yang ada. Nah, kita no outline, baru shape fill-nya, kita ambil yang ini, eyedropper. Eyedropper, kita klik. Nah, sama coklat. Atau kurang dikit, kita klik eyedropper, kita letakkan di coklatnya buku. Nah, seperti ini. Jadi, semua fill-nya itu bisa kita atur. Kok no fill? Eyedropper, kita letakkan. Nah, monggo seperti ini. Jadi, kita bisa edit shape-nya lagi, edit point, kita arahkan yang lebih tepat, kotaknya diarahkan, dipaskan. Misalnya seperti ini. Nah, ini sudah hilang, Bapak Ibu. Jadi, sudah hilang kan gambar buku yang tulisan buku tadi. Monggo Bapak Ibu, misalnya mau menambah gambar, sama, insert, kita picture, misalnya saya mau menambah gambar siswa, sekolah ya, bentar, loading. Nah, siswa, kita bisa tulis kids cartoon, misalnya ini, PNG. Nah, di sini yang tampil adalah gambar-gambar anak dalam posisi kids, karena pakai S, dia banyak. Kids PNG. Jadi misalnya, saya ambil ini aja. Kita insert. Sampai sini, tampil ya. Nah, kita bisa letakkan di sini. Misalnya. Nah, gambar gini kan. Kita miringkan dikit. Nah, supaya lebih bagus. Nah, sama. Sudah selesai. Kita tambahkan tulisan. Nah, saya biasanya gunakan text box. Kalau teman-teman gunakan word art, monggo. Tapi saya biasanya gunakan text box. Saya klik ini. Maaf. Tekan. Text box, klik. Misalnya, bukuku. Misalnya di sini, bukuku. Saya klik di sini. Oke, saya bold, saya besarkan. Seperti ini, bukuku. Nah, kita sudah punya gambar ini. Nah, kita bisa blok semua ini. Buku, kita klik, tekan Ctrl, CTRL, arahkan ke warna coklatnya, arahkan ke gambar, arahkan ke tulisan. Ada 1, 2, 3, 4 yang kita select. Kita cut. Ini cut, dipotong semua, hilang. Maaf. Ternyata yang ininya katut, saya hilangkan dulu. Ya, 1, 2, 3, 4, buku, kotak coklat tadi, gambar, dan tulisan. Kita cut. Pastenya kita gunakan paste spesial PNG. Ya, kita paste, di bawah ini klik, paste spesial, di sini kita ambil yang PNG. Kita oke. Ini sudah jadi satu kesatuan. Tinggal kita crop supaya nggak lebar.
Kita kecilkan. Nah, sudah kita bisa gunakan. Dibesarkan, dikecilkan, tulisan dan gambar ikut. Nah, seperti ini. Misalnya. Bagaimana? Kelihatannya Pak ya, kelihatannya mudah. Karena saya ini belum praktek. Tapi insya Allah bisa diutik-utik nanti tahu. Insya Allah nanti kan ada tutorialnya, Bu. Jadi ya, bisa diulang-ulang. Atau rekaman ini nanti saya akan upload ke YouTube dan saya share. Itu lebih gampang. Pak Bagus, ini Yap. dari Budi Kristini dari Banyuwangi ini ada yang minta proses cut-nya tadi bisa diulang. Oke, siap. Pas putus-putus ya. Ya. Jadi cut putus-putus, berarti cut gitu ya. Ya, cut. Oke, ditunggu. Saya share ulang ya, Bu. Di sini saya ulang. Saya andu. Nah, oke. Sampai sini kita akan select semua yang satu buku dengan tulisan gambar plus yang background coklat tadi. Nah, seperti ini. Ada buku, ada background coklat, ada gambar anak-anak, dan tulisan. Oke? Kita klik semua 4 ini. Ya. Sudah terlihat ya, Bu Ari? Maaf Pak, rasanya proses klik-kliknya itu tadi yang diminta. Jadi mulai sebelum panjenengan mau mindah ini. Oke, saya juga tidak mudeng. Oke, saya besarkan. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Sorry. Di sini bloknya ada 2 cara ngeblok. Satu, saya klik bukunya, saya tekan CTRL. Jadi di keyboard kita tekan CTRL tanpa dilepas. Kita klik buku, kan sudah ada buku. Kita klik yang background yang kita kasih kotak tadi dengan warna eyedrop. Ya, kita klik gambarnya, terus kemudian kita klik juga tulisannya. Nah, ini adalah kita lepas CTRL-nya. Ini adalah blok secara manual, Bu Ari. Jadi ini ngebloknya buku, kotak coklat, gambar anak, dan tulisan. Ini ngeblok. Yang kedua, cara bloknya itu juga bisa dengan cara seperti ini. Nah, ini kan bloknya. Bu Ari bisa blok dengan klik mouse-nya ini ditarik. Jadi segini, ditarik, kan seperti ngeblok biasa. Ya. Ya, yang diblok buku, tulisan, gambar, plus kotak tadi. Nah, ini kan bukunya nggak katut nih. Kita tambah CTRL, klik bukunya. Selesai. Nah, sama blok prosesnya. Kenapa tadi saya pakai cara lain gitu. Jadi kalau teman-teman punya cara lain, monggo gitu. Tapi ini sudah blok, ini di-cut. Monggo Bapak Ibu bisa copy atau cut. Kalau saya cut. Kalau misalnya Bapak Ibu banyak buku yang akan dibuat, mending copy. Ingat ya. Misalnya saya buat 6 buku nih. Kalau saya cut kan nanti saya harus download buku lagi ya. Kita bisa copy. Copy ya Bu ya. Copy. Pastenya kita gunakan paste spesial PNG. Nah, kita punya 2. Yang satu masih belum terjadi 1, yang satu sudah menjadi 1. Sama dengan proses grup Bu Ari.
Ya, cuman yang jadi masalah di sini ini menjadi satu kesatuan gambar. Kadang grup itu kadang kedel kan bisa. Kalau ini kalau di del berarti di del semua. Nah, satu buku sudah jadi. Oh, ya udah, tambah lagi di sini, ganti gambar. Nah, seperti ini. Atau ganti tulisan, namanya bukumu gitu. Tinggal blok lagi. Jadi baik, ya semoga Bu Dwi Kristini juga sudah jelas, sudah diulang dengan penuh kesabaran oleh Pak Bagus. Terima kasih banyak Pak Bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Monggo. Ini ada terusannya Pak Bagus. Ada terusannya lagi tidak Pak Bagus? Sudah selesai ada terusannya ini. Yeah. Apalagi nih Pak? Habis ini Pak? Apa? Oh ada. Setelah ini apa lagi Pak? Kita akan buat buku yang seperti terbuka-buka tadi Bu. Oh gitu. Makanya waktunya 2 jam. Oh Pak Rianto ada ini. Tekalia. Pak. Iya. Oh di tempat Bu Nova. Bagaimana teman-teman? Ada sudah oke? Pagi Bu Dias. Kak oke wong gurung praktek dhewe. Waalaikumsalam, Mbak. Mohon maaf. Nyimak. Nyimak. Memang yang paling enak sembari praktek mungkin ya Pak Bagus ya. Terus nanti mungkin ada tugas. Jadi kita kalau Pak nang kampi kono lho Pak. Apa Bu? Nang kampi. Maksudnya? Kampi. Ayo Bu Ari ke Kampi Bu Ari. Oh setuju. boleh. Bisa bikin kayak tadi pencampuran warna itu bisa lengkap full. Terus bagaimana membuat PPT? Wah ini bisa diiming-iming ini teman-teman. Boleh saya share? Silakan Pak Bagus. Ya. Oke, saya share ya. Wah ini diiming-iming ini teman-teman ini. Sebentar. Nah, di sini kami punya share. Oke. Ini. Oh, sorry. Gimana tadi? Oh, ini. Ini Bu Nova, saya share ya. Ini HP saya. Ini HP saya. Nah. Oke, ini HP saya ya. Saya buka sekarang PowerPoint. Ini PowerPoint. Wait, sorry, nggak ada. Gimana ini? Oh, nggak ada. Bentar, saya buka aja di dokumen. Oke. Ini adalah PowerPoint saya. Saya buat PowerPoint. Plug PowerPoint ya. Nah, saya play PowerPoint-nya seperti ini. PowerPoint-nya, klik lanjut. Open. Di sini bisa kita buka seperti ini. Oke. Sudah? Nah, saya jadikan sebagai program yang bisa dibuka sama siswa kita di HP-nya. Ini kan HP saya. Oke. Saya share sekarang. Di sini ada slide daring.
2, 3, 4 ini semua saya buat menggunakan PowerPoint. Kita klik set daring. Kita klik. Sama. Saya balik dulu. Sama ya, tampilan ini dengan yang tadi. Saya klik lanjut. Saya klik open. Siswa bisa lihat di HP-nya buku cerita yang kita buat. Nah, klik merah, balik lagi. Klik merah, balik lagi. Klik biru, halaman berikutnya. Klik rumah yang di atas home, maka kembali ke semuanya bisa kita install di HP. Jadi, siswa bisa melihat hasil karya kita di HP masing-masing, tentunya HP orang tua. Nah, bagaimana cara buatnya? Tunggu pesan-pesan berikut. Iya, butuh waktu tersendiri mungkin Pak ya, Bagus ya. Ini khusus karena kenapa saya nggak menyarankan diklat ini yang untuk sampai menjadi aplikasi itu tidak menyarankan dalam bentuk daring. Karena install di laptopnya itu kadang-kadang ada problem dan itu butuh penanganan. Kenapa? Kita kalau bisa, maaf, kita gunakan tatap muka. Iya. Tunggu Dignas, oke kan dulu. Iya. Okay. Siap menanti. Siap menanti. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada lagi, Pak Bagus, ada dari Mas Harti, Pak mau tanya, seandainya satu laptop dibuat 2 akun, bisa atau tidak, Pak? Bisa. Jadi, misalnya satu laptop 2 akun, itu kita gunakan browser yang berbeda. Saya share ya, Bu Ari ya. Silakan. Di sini, ini adalah Chrome. Ini adalah Chrome. Oke. Sekarang, saya akan buka, bukan Chrome, tapi saya akan buka di sini Firefox. Kayak ini. Nah, Firefox, ini 2 akun yang beda. Di sini saya gunakan Bagus, sama-sama dispendik. Yang satunya Bagus user. Terus kemudian saya punya yang namanya ini, Microsoft Edge. Sama. Microsoft Edge, saya gunakan Microsoft ini adalah akun dari saya buka aja. Akun dari IGI. Jadi akun dari IGI. Jadi kita di sini Microsoft Edge. Sabar. Masih Microsoft Edge-nya. Buka. Nah, Microsoft Edge ini saya gunakan akun IGI. Terus kemudian saya belum install, ada akun, kita gunakan masing-masing browser yang beda. Chrome pakai ini, Firefox pakai ini, terus kemudian apa itu namanya? Microsoft Edge pakai ini, Opera pakai ini, bisa. Nah, jadi kenapa dalam satu laptop bisa, tapi harus beda browser. Kalau browsernya sama, Bapak Ibu akan diminta keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi kayak ini saya harus login lagi, misalnya. Nanti juga akan login lagi. Jadi logout lagi, login lagi, logout lagi, login lagi. Jadi seperti itu, ya. Jadi saya bilang bisa karena kita harus install beberapa browser. Monggo, Bu Ari. Ya, berarti saya garis bawahi begini Pak ya. Misalnya, jadi akun ini untuk browser ini, akun ini untuk browser ini. Kita harus rajin mencatat atau di laptop kita dipasangi sticky note.
Jadinya akun ini, browsernya ini. Yeah, tapi sekali aja kita login, sekali masuk. Saya sarankan digunakan di laptop ya, jangan digunakan di misalnya komputer sekolah. Nanti akun orang lain bisa menggunakan. Oh, iya. Ya. Oke. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaannya, untuk membuat PPT seperti itu, apakah harus dengan Office 365, Pak, dari Ibu Eva Susana? Tidak, kita bisa. Yang saya gunakan tadi adalah PPT offline, Bu. Jadi yang saya pakai ini adalah PPT offline dengan menggunakan PowerPoint 2019. Jadi bukan 365. Tapi kalau kita gunakan PowerPoint yang menggunakan online, itu akan repot sendiri karena tidak banyak animasi, tidak banyak transisi yang disiapkan di online. Sebaiknya Bapak Ibu gunakan yang offline, terus kemudian dipindah menjadi, ini untuk sekalian menjawab yang di bawah ya Bu ya, aplikasi pembelajaran anak yang dibuat di laptop agar bisa dijalankan di HP siswa, apakah menggunakan bantuan software tertentu? Saya bilang ya. Saya share ya Bu. Ya, silakan. Seperti ini. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat? Sudah, ya. Nah, di sini untuk menjadikan ini supaya nanti akan kita oper menjadi APK ya. APK itu adalah program yang dipakai untuk installer di Android. Jadi misalnya Bapak Ibu bikin apa, atau misalnya download game, itu bentuknya adalah APK. Terus install, baru menjadi program yang bisa dijalankan di Android. Saat ini saya gunakan iSpring Suite. Ini diinstal juga. iSpring Suite. iSpring Suite, kalau kita jadikan publish, kita publish, misalnya, publish-nya ini akan menjadi HTML5. Nah, HTML5 akan menjadi APK. Jadi kita bentuk HTML5, baru dibentuk menjadi APK. Menjadi APK-nya kita pakai HTML5 to web. Web to APK namanya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa saya kasih share, kayak ini kan HTML5 bentuknya jadinya. Kita publish, dia bentuk menjadi HTML5. Jadi HTML5 baru dijadikan ini. Namanya web to APK. Jadi web to APK. Dari HTML5 maka menjadi APK. Ya memang agak ribet, tapi sekali aja kita buat, kita sudah punya yang namanya APK dari PowerPoint yang kita buat. Ayo, guru TK bukan nggak boleh berhenti hanya sebagai wis pasrah. Kita harus berkembang terus sehingga kita bisa buat sesuatu untuk siswa. Y, Bu Ari, Y. Ya, setuju Pak Bagus. Setuju. Saya guru TK ya, dari 2005 sampai sekarang masih tercatat sebagai guru TK. Ya, dan Pak Bagus sangat bangga sekali. Seperti saya juga, Pak Bagus juga bangga Pak ya jadi guru TK Pak ya. Iya, saya bangga. Saya mengatakan dari kemarin kita ketemu hampir semua KS kepala sekolah di Dispendik waktu itu. Dan saya langsung ngomong, saya guru TK. Pada saat itu saya memberikan materi kepada beliau-beliau. Ya lumayan, pertama di lo gitu. Tapi begitu, alhamdulillah seiring berjalannya kita menjadi motor untuk semuanya. Ya, menginspirasi sekali ya Pak Bagus. Guru TK dan Bapak. Guru TK bapak-bapak lagi. Bapak lagi.
Iya, baik. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ada lagi teman-teman yang ditanyakan saya enggak? Bu Nova sudah khatam, Bu Nova. Bu Nova. Ayo ramenya. Oh ini ada dari Bu Heni. Ada Bu Heni ini Bu. Oh Bu Heni, monggo. Nah ya. Ya Bu, iSpring Suite kita bisa download dan install. Kalau Bapak Ibu download, itu modelnya berbayar. Maaf, tapi kita bisa cari yang bentuknya crack lah. Insya Allah untuk dunia pendidikan, toh untuk yang lainnya juga nggak ada masalah, itu kita gunakan yang crack. Jadi kita bisa gunakan crack, kemudian kita bisa pakai untuk pembelajaran kita. Itu aja. iSpring Suite, terus kemudian web to APK. Kalau web to APK, free. Kita download, ada yang model portable, ada yang bentuk install. Itu free. Tapi kalau iSpring Suite, itu berbayar. Monggo. Monggo, Bu Ari. Iya, saya tambah bingung ini Pak dengan istilah-istilah barunya ini. Belum kenal soalnya. Kemarin nggak ikut sih, Bu Novi sudah terinstall. Iya. Di laptopnya Bu Novi sudah terinstall. Ya, saya belum bisa gabung tuh Pak. Praktek, iya Pak. Belum praktek. Iya. Oke. Ikut gimana itu, Kak? Nyeletuk. Berarti. Itu loh Pak, ditanya Bu Ati, ikut di mana Pak? Oh, enggak. Kapan hari itu kita bentuk grup kecil, di mana grup kecil itu ya kita saling sharing. Jadi kan kebetulan Bu Novitri, asesor, bagaimana ini, itu kita belajar di situ. Terus kemudian ada Bu Esa. Bu Esa beliau ya sangat mahir dalam membuat video. Itu kita juga di sharing. Oh, cara buat video adalah gini. Terus kemudian ada saya juga waktu itu kita belajar tentang membuat APK waktu itu. Jadi banyak yang kita pelajari, kita bentuk. Nah, itu Esa masuk. Kita bentuk grup kecil di mana kita saling belajar. Semuanya guru TK. Termasuk Bu Ari Susanti, kapan hari itu juga sharing masalah yang zona-zona itu ya, Bu. Zona-zona. Iya, itu normal. Waktu itu saya habis masuk tim normal. Nah, itu waktu itu kita semua Bu Ari sedang new normal, kita semua abnormal gitu. Monggo, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya akan buka materi yang kedua, Bu Ari. Oke. Bagaimana? Oke, kita langsung ke materi yang kedua. Siap. Iya. Monggo, Pak Bagus. Nah, di sini ada materi kedua, yaitu bagaimana kita membuat PPT dalam bentuk flipbook. Saya nggak simpan. Saya share Y. Ya, monggo. Sip. Di sini sudah kelihatan, Bu Ari? Sudah, Pak. Sudah masuk. Oke. Di sini yang saya lihatkan adalah bagaimana kita membuat bentuk-bentuk seperti ini. Kenapa, Pak? Di sini ada dua, misalnya. Ya kan? Bentuknya sama, tapi persis, tapi ada dua. Ini sama ini. Ini sama ini. Ya. Oke, ini. Semuanya dua.
Oke. Saya buat new di sini. Nah, sama kan? Semua new. Saya hilangkan template ini. Oke. Pertama kali, saya akan buat cover sebuah buku. Caranya bagaimana? Saya gunakan insert, saya gunakan shape, saya gunakan kotak. Saya blok kotaknya, saya taruh di samping, ini pas tengah. Enaknya kalau Office 365, Office 2019 atau 365 yang secara offline, itu sudah ada tandanya. Kalau misalnya, loh Pak, ini tengah apa enggak? Kita bisa kasih view. Diklik gridless. Nah, ini sudah tengah. Ini ada gridnya. Nah, seperti ini. Ini kita buat cover dulu. Bagaimana membuat covernya? Kita, maaf, saya buka dulu. Nah, ini Esa. Oke. Saya sudah blok di sini. Saya kasih format. Format ya. Kita klik format. Di sini ada save fill. Save fill-nya, saya outline, saya selalu hilangkan. No outline. Jadi garis yang tepi, itu kita hilangkan. Save fill-nya, saya gunakan gradient. Gradient. Bapak Ibu bisa gunakan langsung gradient kalau sudah biasa dengan ini, atau klik aja, klik kanan, ada format save. Akan tampil di sampingnya. Ya, akan tampil di sini di samping, kita klik fill, klik gradient. Kita ambil linear karena lurus. Presetnya saya gunakan arah ke samping. Dari gelap ke terang. Oke, dari gelap ke terang. Nah, di sini saya hapus sini. 1, 2. Jadi dari gelap ke terang. Terangnya saya klik, saya ganti warna menjadi warna biru. Oke. Oh, jangan biru Pak, jelek. Orange. Oke, orange. Gelapnya, terbalik. Orange-nya ini pakai orange gelap. Ya. Yang satu orange biasa. Oke, kita tinggal arahkan. Nah, seperti ada garis di sini, kita perjelas dengan insert, shape, garis, ya, line, kita garis dari paling atas ke paling bawah. Kita luruskan, di sini masih 0,02, kita luruskan sampai 0. Kita besarkan pakai width-nya, misalnya 3, warnanya putih. Nah, di sini kita sudah bisa membuat cover kan? Sudah jadi cover kita, cover buku. Tinggal kita kasih gambar di sini. Saya insert picture. Online, saya selalu gunakan online. Jadi kita nggak perlu menyimpan di laptop kita. Sebentar, pelan, sabar. Nah, di sini sama, kita klik Kids kartun ya. PNG. Kenapa PNG? Supaya tidak ada yang namanya kotak-kotak putih kayak biasanya. Saya ambil salah satu di sini. Misalnya insert. Jadi misalnya kita beri foto anak untuk portofolio, monggo. Jadi sorry, kok nggak keluar? Yeah, this device ya. Kok dari tadi online Pak? Oke, this device. Picture, kita bisa beri foto anak misalnya. Jadi foto anak misalnya di sini saya ambil. Oh, ini foto gurunya, ini bukan foto anak. Nah, misalnya ini kita ambil salah satu foto anak. Klik. Nah, sudah tampil. Kita kecilkan. Geser. Kok menakutkan ya? Iya. Saya lihat kok menakutkan, enggak jadi. Yang ini aja. Lah ya. Loh kayak gini.
Nah, lebih cantik. Oke, kita sudah lihat ada foto-foto. Loh Pak, pinggirnya putih bisa dihilangkan. Silakan di sini, diklik gambarnya, ada format, ada remove background. Nah, di sini, oh, remove beneran, semua hilang. Kita bisa geser-geser. Oh, nggak bisa. Bentar. Piskat. Oh, ini kok jelek jadinya. Enggak, kita nggak ambil. Kenapa saya nggak selalu suka kalau kita punya gambar sendiri? Bentar. Saya cari. Oh, ini aja, imut. Nah, imut. Saya kecilkan. Di sini, foto. Nah, kita bisa kasih insert nama anak. Misalnya, di sini. Saya pakai, di sini, nama anak, Bagus Sumantri. Bagus Sumantri, cakep ya? Bagus Sumantrinya cakep. Oke, seperti ini. Nah, kita cover udah selesai. Cover udah selesai. Sekarang kita mau bikin bukunya. Kita enter di sini atau insert new slide, kita blok, kita hapus. Ya. Sekarang kita bikin background-nya, background itu sama dengan warna ini. Ya kan? Klik format background. Nih, solid fill, kita klik, kita klik. Background-nya sama kan warnanya dengan ini. Nah, background sudah selesai. Kita akan buat lembar bukunya. Sama, insert, kita gunakan shape. Saya biasanya bukunya nggak kotak persis, tapi di pinggir-pinggir ada lengkungan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah di tengah. Ya. Nah, saya ganti warna. Saya pakai warna biru misalnya, atau kuning. Di sini saya gunakan no outline. Kita sudah punya buku sebelah kanan. Sekarang tinggal Ctrl+C, Ctrl+V, punya buku sebelah kiri. Sampai di sini. Ini misalnya kita punya, loh Pak kok nggak bisa lurus ya tengah-tengah misalnya. Blok aja, blok 1, 2, kita punya 2 ini. Klik alignment. Alignment middle. Ini format ya posisinya. Alignment, alignment middle. Kurang tengah, Pak. Klik di align to slide. Sama align middle. Secara otomatis sudah di tengah. Sampai di sini, masa nempel gini, kita harus buka ya, agak geser ke kanan. Biasanya saya klik, terus saya arahkan dengan panah pada keyboard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama, kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah selesai. Kertas sudah, cover sudah. Kita bikin ring sekarang. Yang lungker-lungker itu. Kita gunakan insert, shape juga. Kita gunakan bentuk seperti ini. Ini kan, apa namanya? Block up. Kita lungkerkan. Masa bahasanya plungkerkan. Sama, save outline-nya saya hilangkan no outline. Ringnya pakai warna, misalnya warna abu-abu aja ya, biar agak lebih anu. Nah, kita gunakan shape effect dengan preset. Nah, bentuknya seperti 3 dimensi udah. Nah, tinggal kita bikin lubang buat ring ini ke lubang bukunya. Kita juga gunakan insert, kita save, kita pakai lingkaran. Nah, gini lingkarannya. Udah cukup kira-kira? Oke, kita gunakan juga warnanya kuning, sama kan? No outline. Nah, Kak, hilang kan? Kita pakai save, gunakan shadow. Nah,
outline-nya agak nah, seperti ada lubang. Nah, kita di sini kan ini masa numpuknya gini. Kita bisa arahkan lubang ini di bawah ring. Caranya, klik lubang, send backward. Nah, sudah ada di belakang ring. Jadi bentuknya seperti ringnya masuk ke lubang. Kita tinggal Ctrl+C, Ctrl+V. Oke, sudah lurus. Ctrl+C, Ctrl+V, send backward. Sudah selesai. Kita sudah punya ring dan lubangnya. Nah, silakan ini di-select. Sama ya, select-nya kayak kita select buku tadi. Kita home, cut, paste spesial PNG. Sudah. Ini jadi satu kesatuan. Nah, sekarang kita masa ada ringnya cuma satu ini. Kita akan buat banyak ring. Kita klik copy. Ini copy. Pastekan 10 kali aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 11 ring ya. Kok ganjil? Ada 12 ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Sudah ada 12 ring. Masa kita harus ngatur satu-satu? Nah, ada caranya. Satu ditaruh paling bawah, seperti ini. Diblok. Dari tadi ngeblok terus. Kita blok. Seperti ini. Tinggal di format, alignment. Ini pakai align selected object. Alignment, center. Alignment, distribute vertical. Sudah. Jadi ini rata sudah. Rata, kita tinggal taruh di tengah. Loh, cara nengahkan bagaimana? Sama, alignment, align to slide, alignment center. Nah, ini sudah tengah. Kita geser ke atas. Dalam posisi blok, kita cut lagi. Kita paste spesial PNG. Oke. Buku sudah jadi. Nah, bingung kan? Oke, buku sudah jadi. Asli bingung, Pak. Asli bingung. Asli bingung. Ada yang Ya. bisa? Ada yang bisa ngikutin? Gitu, Pak. Sambil dipraktekkan. Ya. Lalu Nanti cepat. saya share aja ya linknya. Oke. Oke, jadi ada link tutorial yang bisa Bapak Ibu saya share di grup WA. Oke, misi sebentar saya kopikan sekalian. Di sini saya sudah belum ditunggu. Habis ini saya akan share di link WA. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nih dari Putri dari Kabupaten Sidoarjo. Lumayan cepat untuk yang baru belajar. Padahal sudah lambat ya. Lumayan bingung mungkin lebih tepat. Lumayan bingung. Sudah saya share di grup WA. Ya, terima kasih. Sudah saya share di grup WA. Untuk selanjutnya, saya akan lakukan setelah ring sudah, bukunya sudah jadi, kita akan buat animasi buka. Buka ke kanan, buka ke kiri. Buka lanjut, buka balik. Oke, saya share ya. Oke. Nah, sudah saya share ini. Oke. Nah, sampai sini sudah terlihat Bu Ari PowerPoint-nya?
Sudah. Oke. Di PowerPoint ini kita akan lihat bagaimana kita membuat buka ke kanan dan buka ke kiri. Kita nggak menggunakan animasi, kita hanya menggunakan transition. Transition ini tidak ada di Office 2010 ke bawah. 2013 ada, 2016 ada, 2019 ada. Namanya transisi page scroll. Klik page scroll. Nah, jadinya. Di sini efeknya ada double left. Kalau single left, satu slide itu jadi satu halaman. Tapi kalau double, satu slide menjadi dua halaman. Double left artinya transisi di halaman slide ini itu membuka ke kanan. Membuka ke kanan, ya. Jadi seperti membuka maju halaman berikutnya. Tapi kalau double right itu membuka halaman sebelumnya. Kenapa di sini? Di sini kalau ada dua di sini ya. Misalnya di sini saya page scroll, jadinya seperti ini. Jadi membuka halaman selanjutnya. Oke. Tapi kalau ditutup bagaimana? Kenapa akhirnya kita harus diduplikat? Saya duplikat, klik kanan, duplikat slide. Di sini saya gunakan efeknya double right. Sama kita lakukan di sini, saya tambahin gambar dulu supaya enggak rancu. Nah, ini. Nah, ini gambar. Saya juga insert picture lagi supaya enggak rancu ya. Set. Nah, ini ada gambar. Nah, kalau gambarnya putih gini lebih gampang. Kita bisa klik remove background. Oh, lah kok putihnya habis lagi. Kita gunakan aja ini color, format ya. Di sini ada set transparent color. Nah, seperti ini. Kurang bagus juga ya gambarnya. Insert picture, this device. Nah, yang gambarnya agak ini. Nah, memang harus perempuan ini, guru TK ini. Oke. Seperti ini. Ini yang kita buat tadi, transitionnya, efeknya adalah double left. Terbuka. Kalau double right, dia tutup. Nah, saya gunakan di sini untuk yang 3 adalah yang ganjil. Slide 1, 2, 3. Yang ganjil saya gunakan right. Oke. Yang genap saya gunakan left. Sama. Ini saya gunakan right. Saya duplikat. Di sini saya ganti left. Oke. Sampai sini. Nah, tapi maaf, kalau di PowerPoint, itu kalau kita klik, dia pasti jalannya next, next, next. Ya kan? Di sini, next sini, klik lagi, next sini. Kita harus matikan mouse kliknya. Bagaimana cara mematikan mouse klik? Caranya adalah kita gunakan klik di sini, langsung select semua aja. Jadi halaman 1, 2, 3, dan 4 kita select. Klik transition, di sini ada on mouse click kan, kita hilangkan centangnya. Nah, sampai sini semua sudah hilang on mouse click-nya. On mouse click di sini kita hilangkan on mouse click. Itu untuk supaya saya slideshow ya. Nah, klik ini nggak berlaku. Kita klik, 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 klik.
mouse itu dia nggak berlaku bergerak next slide. Jadi kita harus tambah dulu yang namanya menu atau push menu. Caranya insert, save, gunakan sini. Nah, seperti ini. Kita klik, edit text, buka. Oke, sampai sini, buka. Sama, no outline. Save efeknya saya gunakan preset. Jadi seperti 3 dimensi kan? Buka, saya home, coba saya tebalkan. Nah, buka. Ctrl C, Ctrl V. Di sini yang kedua saya gunakan tutup. Oke. Warna saya ganti warna merah. Format, shape fill, wrap. Sudah. Kita punya nih tombol. Yang kita gunakan sama dengan hyperlink. Tadi hyperlink ke link browser. Sekarang hyperlink ke slide yang kita gunakan. Oke. Kita klik buka ini. Di sini ada klik kanan hyperlink. Nah, di sini kita gunakan place in this document. Ya, place in this document karena buka ini adalah buka ke kanan, maka yang kita ambil adalah slide nomor 4. Oke. Sedangkan tutup ini akan tertutup ini, kita tutup itu artinya kita selesai dengan buku ini, maka yang kita gunakan adalah insert, action, hyperlinknya kita show. Oke. Sampai sini, kita blok menu ini, kita Ctrl C, kita copy di sini, copy, taruh di slide 2, Ctrl V. Nah, sudah selesai. Jadi buka, semua hyperlinknya tercopy. Jadi hyperlinknya sudah tercopy. Jadi kita nggak buat hyperlink lagi. Sekarang kita buku cover sudah di buku. Kita bisa kasih insert pakai apa ya slide-nya? Oh, ini aja. Kita pakai bentuknya seperti ini misalnya. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Rotate. Taruh sini. Ya. Ctrl C, Ctrl V. Flip. Taruh sini. Sampai sini, kita bisa alignment center. Nah, sudah. Kita geser dikit. Yang ini kita kasih, yang ini biru. Ya, yang sini biru. Sama, kita lakukan blue. No outline. Efeknya gunakan preset tombol. Kita gunakan juga formatnya, taruh sini, sudah bentuknya seperti ini. Kita klik format, kita save-nya ganti warna merah. Sampai sini kita sudah membuat 2 tombol. Boleh saya hilangkan grid-nya biar lebih manis. Nah, kita sudah punya 2 tombol di sini. Yang satu membuka halaman berikutnya, yang satu membuka halaman sebelumnya. Di sini. Nah, karena kalau membuka halaman berikutnya, sini belum ada halamannya, kita duplikat dulu. Duplikat slide. Nah, saya ganti sekarang. Ini pada halaman ketiga, bentuknya adalah miring ya. Nah, seperti ini. Hanya mengganti aja.
Ctrl C. Di sini saya hapus. Ctrl V. Jadi ini halaman 3. Ini halaman 1. Ya, ini halaman 1. Halaman 2. 3. Jadi, maaf. 1, 2, 3, 4. Ini membuka ke kiri. Halaman selanjutnya, sebelumnya, ini membuka halaman ke depan. Oke. Ya, ingat ya, yang ganjil membuka sebelumnya, yang genap, slide genap membuka sesudahnya. Scroll-nya tadi loh, scroll left sama scroll right. Sekarang kita klik. Kalau ini kita klik hyperlink, dia larinya adalah nih ke 6. Kita klik hyperlink slide 6. Oke. Kalau yang merah adalah kembali ke slide 1 karena tertutup atau buka ke sebelumnya. Sama slide hyperlink 1. Oke. Kita tinggal copy. Sorry. Kita tinggal copy, blok. Ctrl C, copy di sini. Ctrl V. Sama kita lakukan di halaman, misalnya ini halaman terakhir. Halaman terakhir ini. Yang miring ini halaman terakhir. Yang biru, karena terakhir, dia harus kembali ke nomor 1. Menutup buku. Kita klik hyperlink, klik 1. Karena menutup buku. Yang yang merah, dia harus kembali ke nomor 3 karena halaman sebelumnya. Klik hyperlink, klik nomor 3. Oke. Sama kita lakukan blok, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Sip ya. Kita coba. Nah, kita tutup, dia langsung berhenti. Jadi PowerPoint-nya selesai. Kita buka lagi. Kita buka. Nah, kita buka halaman berikutnya. Kita buka halaman sebelumnya. Kita buka halaman sebelumnya, kembali ke cover. Buka lagi. Buka lagi. Karena ini halaman terakhir. Kita buka halaman berikutnya. Tutup. Ini terpukau atau bingung? Jelas bingung, Pak. Jelas bingung. Semengerem, Pak. Ini terpukau apa bingung? Kalau boleh, ya Bapak, kalau boleh saya bacakan. Luar biasa bingung. Bingung. Betul, Pak. Semakin bingung. Silakan. Saya buat berapa kali ini. Silakan, insya Allah Bapak Ibu tinggal duplikat slide. Misalnya, Pak, saya butuh 10 halaman. Duplikat slide saja. Duplikat slide-nya itu harus 2. Ganjil dan genap. Duplikat slide, geser, duplikat slide, ganti gambar. Selesai itu tinggal kita lihat hyperlink-nya. It's easy, mudah. Mudah bingung. Mudah bingung. Nanti hasil dari ini, hasil yang tadi, akan saya kopikan PPT-nya, saya akan share ke Bapak Ibu. Nah, kalau dikasih sound, nah ini Bu Indah Rahayu, kasih sound. Oke. Boleh saya share lagi, Bu Ari? Ya, monggo. Oke. Terus, lanjut saja terus. Oke, saya share. Di sini akan saya kasih sound, misalnya. Sudah terlihat ya? Nah, sudah terlihat, Bu Ari? Sudah. Sudah. Kita akan kasih sound. Kita bisa insert, Bu. Insert. Di sini, Bapak Ibu, maaf, kok nggak ada insert. Nah, ini insert. Kita bisa langsung recording
ke halaman ini. Caranya, insert audio, klik record audio. Misalnya di sini saya coba pembukaan. Ya, pembukaan. Saya akan record. Klik. Adik-adik bertemu ya. Ini adalah portofolio dari Bagus Sumantri. Saya tutup. Oke. Di sini akan muncul seperti ini. Oke, muncul seperti ini. Jangan lupa kita playback. Kita pakai hide during show. Oke, hide during show. Di sini kita klik sequence-nya ganti ke automatically. Kita tinggal Ctrl C, kita copy ke slide 2. Oke, kita play. 1, 2, 3. Adik-adik bertemu ya. Ini adalah portofolio dari Bagus Sumantri. Nah, ya. Jadi kita bisa langsung bercerita. Misalnya portofolio anak lagi gambar atau lagi menulis. Loh, Bagus sudah pintar ya. Sudah membuat garis lurus tanpa kelok misalnya. Oh, ini Bagus sedang berenang. Berenangnya bagaimana ya? Nah, gitu. Oke? Atau misalnya kita pingin musik yang ada. Kita klik insert. Kita klik audio. Audio on PC. Ingat, audio yang kita siapkan adalah audio file. MP3. Ini MP3. Terlihat kan MP3 file. Misalnya saya klik Cinematic Piano misalnya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Sama yang dilakukan tadi, kita gunakan hide during show atau ganti ke play and background. Play and background, begitu dibuka dia langsung bunyi, tapi dalam posisi suaranya nggak terlalu kencang. Saya klik ya play and background. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, klik aja animasi. Di sini animasi, animation pane, ini terlihat. Ini pembukaan, ini sinematiknya. Oke, kita play di sini. Nah, adik-adik bertemu ya, ini adalah portofolio dari Bagus Sumantri. Nah, ada suara kan? Nah, oh Pak, saya pingin suaranya bareng. Sama, animation pane. Di sini coba diklik yang start with previous. Jadi bareng suaranya akan bunyinya. Kita play. Adik-adik bertemu ya, ini adalah portofolio dari Bagus Sumantri. Bagaimana? Bu Ari? Ya, ini tetap memang kita butuh praktek ya. Ini beberapa sudah menyarankan untuk belajar bareng. Monggo. Gini, Bu Ari, maaf Bu Ari. Kita nggak akan tutup dulu. Kita nggak akan tutup grup. Ya, selama 4 sampai seminggu, silakan segala macam pertanyaan disampaikan di grup. Nah, nanti saya akan berusaha, nanti teman-teman juga bisa diskusi. Misalnya ada pertanyaan, loh kok nggak bisa keluarnya ini? Terus ada yang teman, oh gunakan ini. Monggo, kita gunakan grup ini untuk diskusi. Tapi seperti yang saya bilang, ini adalah grup temporary. Jadi grupnya grup yang sewaktu-waktu bisa kita hapus. Gitu aja. Biasa guru TK banyak grup, sampai terakhirnya
Low memory. Kena low memory itu. Monggo Bu Ari. Tuh, mana Bu Arinya? Nah, Bu Arinya hilang. Ya. Ada something yang mendadak. Ya, Pak Bagus, bagaimana? Sudah cukup ini Pak Bagus yang mau disampaikan? Insya Allah sudah. Tanya yang tadi di chat Pak. Itu nanti untuk tampilan ke anak-anak kita ubah ke video atau tetap PPT gitu Pak? Kalau itu mau dipakai untuk tampilan anak-anak, kita harus rubah dulu ke arah APK, Bu Indah. Jadi kalau PPT, gitu ya, Pak? Iya, jadi ke semacam program Android untuk PPT. Soalnya kalau PPT kita ini dibuka di Android, itu semua menu tidak bisa digunakan. Jadi fungsinya hanya next terus. Gitu. Jadi kalau di Android kan dibuka gini ya, next, previous. Tapi enggak, karena kita punya dua, kita bisa hapus satu-satu. Tapi kan akan repot. Begitu kita geser ke samping, bukanya tetap ke kanan, tapi yang terbuka halaman sebelumnya. Nah, kita gunakan install dulu APK. Kita bentuk APK, APK-nya dikirim ke anak. Itu Bu Indah. Itu cara mengatasi supaya PPT bisa dibaca di Android. Ya, untuk bentuk APK-nya belum bisa ya Pak ya. Kemarin kan belum waktu mau pelatihan yang game APK itu kan belum jadi Pak. Iya. Jadi APK nanti saya kasih tutorialnya, insya Allah saya janji sebelum seminggu ini nanti akan saya buatkan tutorial bagaimana langkah-langkah install iSpring, bagaimana sampai terjadi APK. Tapi iSpring itu tergantung daripada laptopnya nanti. Jadi kadang loh Pak, saya sudah ngikutin, tapi kok nggak bisa. Memang iSpring saya bilang nggak akan sulit kalau kita gunakan secara online. Kalau offline, mana Bu laptopnya saya betulkan. Nah itu bisa. Tapi kalau online, kirim dulu ke Surabaya laptopnya, saya instalkan, nanti saya balikkan ke Malang. Dipaketkan ya Pak ya? Iya, dipaketkan. Insya Allah tanggal 7-8 saya ke Malang. Monggo yang di Malang bergabung. Mana Pak? Saya ke Malang di daerah ada. Malang mana Pak? Mau ke Malang mana? Deket di itu Bu apa? Saya namanya? di Kabupaten Malang Pak. Oh kabupatennya, saya di kotanya. Kok kota? Itu loh Bu, maaf. Jatim Park 1 ya? Saya di daerah situ. Jatim Park 1. Mana Pak? Jatim Park 1. Oh, di Batu ya Pak ya? Ya. Ada Korwil, koordinasi wilayah. Kebetulan saya disuruh datang. Insya Allah. Kalau Ibu bisa jauh, misalnya Pak, saya janjian. di kabupaten agak Iya, selatan. kalau kabupatennya jauh ya Bu ya. Betul. J. Monggo Bu Ari. J, Bu. Tidak ada rencana ke Lamongan. Kalau ke Lamongan saya kemungkinan ke Paciran ya. Rumah orang tua di sana soalnya dulu. Monggo Bu Ari. Baik, ditutup ya Pak Bagus? Siap, sudah jam 3 ya. Kita berlanjut di grup WA aja ya. Ya. Terima kasih. Demikian teman-teman, terima kasih atas atensi, atas perhatiannya. Tetap semangat belajar meskipun bingung, karena bingung itu awal dari keingintahuan. Kalau tidak bingung berarti kita tidak pernah ingin tahu, bukankah begitu?
Ya, tidak apa-apa. Dan insya Allah Pak Bagus akan selalu siap menemani, selalu siap membantu, membantu untuk dengan segala pertanyaan-pertanyaan. Monggo video yang sudah dikirim Pak Bagus, dipelajari, dipraktekkan. Setelah itu tidak apa-apa Pak Bagus, 24 jam ya Pak Bagus ya? Jangan. Oh jangan. Dimarahin istrinya nih kalau 24 jam. Hari 24 jam. Gitu. Ya terima kasih. Senang mendapat teman-teman baru. Maupun temannya selama ketemu Bu Ayu. Ada Bu Ayu, lama sekali. Halo. Ya, banyak sekali teman-teman saya IM, NS di sini semuanya, Bu Ati, senior saya yang sangat saya banggakan. Oke, iya. Terima kasih banyak Pak Bagus, Bu Ari. Sehat-sehat terus ya Bu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada candaan yang kelewatan. Itu karena ketidaksengajaan saya, ketidaksengajaan kami. Kami mohon maaf, saya Pak Bagus beserta IN Surabaya semuanya. Mohon maaf, salam kenal. Kita tetap akan ketemu di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari, terima kasih Pak Bagus. Terima kasih. Terima kasih ilmunya Pak Bagus. Bu Eni. Saya end meetingnya ya. Silakan Pak Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali.